Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga merasa di dalam rumah itu tidak tenang juga. Saya bilang, kenapa kok orang ini masuk gereja, kok masa mereka tepuk-tepuk tangan, menyanyi, lompat. Itu yang membuat saya rasanya jengkel sekali. Jadi akhirnya Bapak Mama yang dikasih Tuhan, akhirnya rasa jengkel saya, mereka sementara ibadah, saya ambil batu dan saya lempar itu gereja. Habis itu saya rasanya kepingin mau rancangkan satu bom, mau untuk bom, tapi waktu itu memang benar-benar saya tidak mengerti bomnya caranya bagaimana, karena saya jengkel sekali, rasanya tidak puas lihat orang yang di mana masuk gereja kok tepuk-tepuk tangan nyanyi. Itu akhirnya Bapak Mama yang dikasih Tuhan, waktu itu saya sudah lempar gereja, lewat 2 atau 3 hari saya mulai rasa sakit bagian perut saya, dan perut saya ini mulai panas, dan panasnya itu rasanya memang benar-benar rasa tidak tahan, bahkan di tali di bagian pusat saya terikat, dan rasanya malam itu sebenarnya harus mati, tapi memang Tuhan itu luar biasa. Tapi waktu itu tidak di dekat situ tidak ada orang yang pintar, tapi pas kebetulan saya punya orang satu tinggal di situ, seorang guru SMP, dan malam itu jam 12 panggil, saya suruh tuan rumah panggil dia. Jadi kebetulan seorang guru ini datang dan dia pakai jari syahadat dan dia taruh di pusat saya, dan saat itu juga sakitnya berhenti, cuma panasnya masih tetap. Jadi puji Tuhan, akhirnya saat itu saya tetap berjuang untuk mau cari kesembuhan. Akhirnya saya dengan istri saya langsung ambil tindakan untuk pulang ke Surabaya, dan waktu itu saya langsung pulang antar istri saya sama anak 2 ke Surabaya. Dan puji Tuhan akhirnya saya kembali lagi ke Kupang. Tapi waktu di Surabaya juga saya sempat mencari dukung, bahkan orang tua mantu saya, bahkan dia juga berusaha untuk cari dukung untuk mau berobati saya, tapi satu dukun pun tidak mampan. Akhirnya saya pulang dari Surabaya. Akhirnya waktu sampai di Kupang saya tetap berusaha, dan usaha saya benar-benar memang luar biasa, di mana usaha saya tidak bisa berhasil karena sementara sakit. Akhirnya puji Tuhan, di mana orang tua saya dengar saya ada di Kupang dan orang tua dari Flores suruh saya pulang ke Flores sana untuk berobat di sana. Namun sampai di Flores sana, dukung yang saya cari memang semuanya, berapa puluh dukung memang semuanya tidak berhasil sama sekali, satu pun tidak. Sebagai manusia saya juga rasa kecewa, sudah putus asa. Bahkan saat itu juga kami merasa memang benar-benar sudah tidak punya pengharapan. Dan saat itu hamba Tuhan bilang, yang sakit mari duduk di tengah sama istrinya. Jadi saat itu saya dengan istri saya duduk di tengah-tengah, baru hamba Tuhan 5 orang itu keliling sama saya dengan istri saya. Dan sebelum mereka berdoa, mereka angkat puji-pujian. Ini yang buat saya dan istri saya tidak masuk akal lagi. Bahkan saat mereka angkat puji-pujian, saya dan istri saya ini, kami tidak mengerti itu puji-pujian. Tapi saya dengan istri saya ini menangis yang tidak masuk akal punya. Dan kami tahu bahwa itu pujian-pujian kami tidak mengerti sama sekali. Dan mereka angkat puji-pujian habis, baru mereka berdoa. Dan saat itu mereka angkat pujian itu yang berbunyi begini. Bapa, Engkau sungguh baik. Dan selanjutnya. Dan seterusnya sampai habis. Sampai habis, akhirnya saya dan istri saya langsung berhenti menangis, mereka berdoa. Mereka berdoa, langsung di saat mereka berdoa itu ada pernyataan Tuhan buat hamba Tuhan ini bahwa Pak Mahmud tidak usah takut, ini ada kuasa gelap. Pak Mahmud percaya, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan sembuhkan Pak Mahmud. Saya bilang, oh iya bisa, terima kasih. Jadi saya juga menunggu terus, dan janjinya bahwa kita sudah berdoa begini, besok baru kita datang lagi. Jadi akhirnya si hamba Tuhan 5 orang ini mereka pulang. Habis itu besoknya mereka datang kembali.
dan mereka doakan kembali hari yang kedua. Tapi anehnya, tetap mereka angkat puji-pujian yang pertama itu. Dan waktu itu juga saya dan istri saya sampai bingung. Kenapa tidak angkat puji-pujian lain, nyanyi lain tidak ada? Masa kok cuma Bapak engkau sungguh baik? Dan saat mereka angkat puji-pujian Bapak engkau sungguh baik, saya dan istri saya menangis yang serius punya. Kami tidak masuk akal, rasanya tidak masuk akal. Ini pujian, masa kok kami tidak mengerti, masa kok kami menangis setengah mati. Itu yang membuat kami bingung. Akhirnya hamba Tuhan ini mereka menyanyi habis, dan kami di mana hamba Tuhan berdoa buat saya sama istri. Dan berdoa habis, sebelum mereka pulang, ini hamba Tuhan ada dapat berita dari Kupang, bahwa ada hamba Tuhan turun ke Pariti buat KPI. Dan mereka pesan kepada saya bahwa Pak Mahmud kalau mau, besok ada hamba Tuhan datang di sini, ada KPI. Jadi kalau mau ikut KPI supaya hamba Tuhan ini berdoa jamaah. Jadi puji Tuhan, Bapak Mama dikasih Tuhan, saat itu saya sempat ajak istri saya. Besoknya saya bilang, "Ma, bagaimana kita ikut ke gereja supaya mereka doakan saya?" Puji Tuhan, demikian cuplikan videonya saudara-saudara semuanya, sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama mengenai pengalaman beliau awal mula mengenal tentang Tuhan Yesus dan pada akhirnya menjadi seorang Kristen luar biasa sekali. Dan karena itu mari kita melihat bersama dalam kitab Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 dikatakan oleh Alkitab, ya, disampaikan oleh firman Tuhan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus, dikatakan secara indah dengan menggunakan satu istilah berupa ajakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, saudara-saudari semuanya, Alkitab secara luar biasa berkata, datanglah kepada Tuhan bila punya beban, datanglah kepada Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala pergumulan yang ada dalam kehidupan ini, karena dialah yang sanggup memberikan solusi, karena dialah yang sanggup mengerjakan bagi kita hal-hal yang luar biasa menurut kehendaknya. Dan itulah yang tadi dirasakan, dialami oleh Bapak ini, walaupun sebelumnya beliau ini bukan beragama Kristen, walaupun sebelumnya beliau ini tidak mengenal tentang Tuhan Yesus, tetapi melalui kondisi, melalui situasi yang dialaminya, pada akhirnya ini menuntunnya mengenal tentang Tuhan Yesus, dan pada akhirnya membuat sebuah keputusan yang luar biasa dalam hidupnya untuk menyatakan diri percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Puji Tuhan. Lalu mari kita perhatikan lagi dalam kitab Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-10 dikatakan oleh firman Tuhan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Luar biasa. Jadi, saudara-saudari, mari kita melihat ayat ini, ya. Ini luar biasa sekali. Ada dua kondisi, ada dua situasi yang digambarkan dalam ayat ini. Ya, pernyataan pertama dan juga pernyataan selanjutnya ini sangat kontra sekali. Dikatakan kalau pencuri itu datang hanya untuk mencuri saja, untuk keinginannya, untuk kepuasan dirinya sendiri. Tetapi perhatikan, dikatakan bagian selanjutnya, "Aku datang," yaitu Tuhan Yesus datang, ya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kedatangannya ke dalam dunia adalah agar manusia yang hidup di dalam belenggu dosa, ya, yang kemudian sudah terpisah dengan Allah, ini mempunyai hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Dan tidak hanya sekedar mempunyai hidup di dalam Tuhan Yesus, tapi juga dikatakan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa makna dari ungkapan ini? Ungkapan ini memiliki makna yang sangat indah sekali, bahwa sesungguhnya kehidupan yang merdeka, kehidupan yang indah itu, kehidupan yang sejati itu didapati di dalam Tuhan Yesus ketika seseorang menjadi percaya, dan itu artinya dia bebas dari belenggu dosa, dia bebas dari kebinasaan, tetapi kemudian hidup merdeka dalam kebenaran yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sekedar hidup di dalam Tuhan Yesus saja, ya, dalam pengertian hidup dalam dunia ini tanpa dibelenggu oleh dosa, tanpa dibelenggu oleh hal-hal yang duniawi, tetapi lebih daripada itu, juga ada jaminan hidup kekal yang diberikan kepada tiap-tiap orang yang menjadi percaya. Jadi sebenarnya makna yang paling utama dari ungkapan mempunyainya dalam segala kelimpahan, ini artinya bukan hanya sekedar dibebaskan dari belenggu dosa, bukan hanya sekedar dibebaskan dari
kutuk dan maut, tetapi lebih daripada itu juga dianugerahkan hidup kekal. Inilah yang dimaksudkan, bukan hanya hidup seperti sehari-hari ya, seperti orang pada umumnya. Memang betul ya, setelah peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa pun ada. Nah ya, manusia hidup ya seperti biasanya, ya secara jasmani hidup, tetapi secara roh terpisah dengan Allah, dan itulah kematian yang dimaksudkan oleh Alkitab ya. Karena kematian yang sesungguhnya itu adalah bukan kematian fisik, tetapi berpisah, terpisah dengan Allah, sang sumber hidup, sang pemilik hidup. Nah, itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Jadi, hidup dalam kelimpahan yang dimaksudkan adalah bebas dari belenggu dosa, bebas dari kutuk dan maut, ya, bebas dari kutuk dan maut, ya, tetapi juga mempunyai hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi tidak hanya sekedar hidup, tetapi juga rohnya hidup di dalam Tuhan. Nah, itu makna sederhananya. Lalu kemudian dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara semuanya, ini perlu diperhatikan bahwa karena beberapa waktu belakangan ada mu'alaf ya yang berkata bahwa oh ada di dalam Bible itu ya yang kemudian Tuhan Yesus berbicara tentang satu nabi yang kemudian diyakininya dalam ajaran agamanya. Ini jelas ya saudara ya, tidak ada dalam Bible kita Tuhan Yesus menubuatkan seorang nabi di dalam ayat ini ataupun di dalam pasal ini. Ya, dalam pasal ini secara luar biasa Yesus itu justru menjanjikan Roh Kudus yang akan datang setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan itulah yang kemudian kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 yang mengenai turunnya Roh Kudus hari Pentakosta. Nah, itu dia saudara-saudara bisa membacanya di situ. Jadi tidak ada kaitan dengan berbicara mengenai nabi lainnya. Yang diajarkan oleh Alkitab ini berbicara tentang kedatangan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan salah satu hal yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus yang disebutkan sebagai Roh kebenaran itu adalah ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang ajaran Tuhan Yesus, tentang penghakiman, tentang keselamatan, dan semua hal ya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itulah yang akan diajarkan kepada tiap-tiap orang ya yang pada akhirnya akan terbuka hatinya, akan terbuka pikirannya untuk mengenal kebenaran yang sejati, dan itu tidak lepas dari karya Roh Kudus. Luar biasa, saudara-saudari ya. Lalu kemudian mari kita perhatikan dalam kitab Korintus ya. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan bahwa karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh dagingnya itu di dalam hati manusia. Puji Tuhan. Jadi, sebagaimana yang tadi Bapak ini juga sudah saksikan pertolongan Tuhan ya, cuplikan videonya dari tadi saudara saya pada kesempatan ini mau membagikan kepada kita mengenai awal mula beliau ini bisa menjadi percaya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa setiap orang yang pada akhirnya sudah memberi diri dibaptis, sudah memberi diri menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi Kristen, dikatakan orang-orang demikian adalah pewaris kerajaan sorga, bahkan juga disebut sebagai surat Kristus. Apa maknanya surat Kristus? Berarti yang menjadi saksi, menjadi pewarta, menjadi pelaku akan firman, supaya pada akhirnya melaluinya semua orang akan melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik itu dan akan mengetahui, akan mengenal tentang Kristus melalui tindakan, melalui kehidupan sehari-hari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi mari terus saudara-saudari, sahabat-sahabat semuanya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Dan tadi sudah diuraikan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya daripada Allah sendiri dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang setia, Allah yang luar biasa, dan mampu melakukan hal-hal yang menakjubkan dalam kehidupan kita ini. Karena itu yang menjadi bagian kita, mari senantiasa berharap dan bersandar kepadanya.